الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang sampai hari ini, detik ini kita diberi nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir duduk bersama di tempat yang mulia ini, yang sama-sama kita sudah niatkan bahwa hadirnya kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salat isya kita, taklim kita dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini yang kita akan baca yaitu halaman 16 wa sunanuha, baris kedua yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwal wal qunutu bis-subhi wa bil witri binisfi sani min syahri Ramadan. Wa sunanuha, dan adapun sunnah-sunnahnya sholat qabla dukhuli, sebelum masuk fiha dalam sholat. Syai'ani, itu ada dua perkara. Al-adhanu, yang pertama adhan, wal iqamatu, dan yang kedua iqamah. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuknya fiha dalam sholat, syai'ani, itu juga ada dua perkara. Yang pertama at-tasyahhudul awal, yang kedua kunut bis-subhi, dalam salat subuh, wa bil witri, dalam salat witir, binisfi sani, dalam pertengahan yang kedua, min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, setelahnya kemarin kita sudah selesai membahas tentang rukun-rukun sholat yang jumlahnya sampai ada 18 rukun. Maka untuk hari ini yang akan kita bahas tentang sunnah-sunnahnya. Yang sunnah-sunnah ini dibagi dua. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat, ada sunnah-sunnah yang sudah berada dalam sholatnya. Jadi ada dua bagian sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah yang ada sebelum kita melaksanakan sholat, yang pertama adalah adzan. Jadi adzan itu hukumnya sunnah setiap waktu sholat. Dan ingat, adzan itu adalah maknanya menurut bahasa i'lam, pemberitahuan. Bahkan juga disebut adzan ini adalah undangan, ajakan. Dan lafaz-lafaz dalam adzan
itu lapan yang pertama kalimat takbir, yang kedua kalimat tasyahud, yang ketiga kalimat ajakan, dan nanti ditutup lagi dengan takbir, dengan tahlil la ilaha illallah. Yang pertama kalimat adzan itu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kalau orang sudah membesarkan Allah, maka yang lainnya akan kecil. Kalau orang sudah membesarkan Allah, maka yang lain kecil. Maka adzan itu kalimat pertamanya itu kalimat takbir, membesarkan Allah, biar yang lain terasa kecil. Sehingga kalau sudah membesarkan Allah, mengecilkan makhluk, maka dalam kondisi apapun dia, sesibuk apapun ia, akan memenuhi undangan Allah. Jadi adzan itu adalah ajakan, undangan yang sebenarnya hakikatnya adalah Allah yang mengundang umat-umat Islam yang beriman untuk datang ke rumah. Maka kalimat yang kedua adzan itu adalah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ini disebut kalimatul iman. Orang yang beriman, yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia akan mudah untuk mendatangi undangan muadzin. Dan ketiganya kalimat ajakan adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa maknanya hayya 'alas shalah? Mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan. Itu kalimat ajakan, dakwah namanya. Terus diakhiri dengan takbir lagi dan diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka muadzin itu adalah pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Allah, amalan yang sangat besar nilainya di hadapan Allah SWT. Menjadi seorang muadzin atau seorang yang suka ajan. Sehingga ada hadis begini, ini sering saya sampaikan dalam khutbah. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas kalau nggak salah, ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Kemudian laki-laki itu minta petunjuk kepada Nabi. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, dullani ala amali. Wahai Rasul, tunjukkanlah kepada saya amalan apa yang bisa saya nanti bisa masuk surga. Amalan apa yang harus saya amalkan sehingga kalau saya amalkan nanti bisa masuk surga. Maka Rasul SAW menjawab dengan singkat. Kata Rasul, kun muadzina, jadilah kamu seorang muadzin. Masya Allah. Jadilah kamu seorang muadzin, tukang adzan. Jadi amalan pekerjaan seorang muadzin itu amalan yang bisa menyebabkan dia nanti masuk surga. Bisa dipahami oleh kita karena muadzin itu artinya kan ngajak, tadi dikatakan ngajak sholat, ngajak ingin mendapatkan keberuntungan. Sedangkan ngajak itulah amalan yang baik. Kalau seandainya hasil azannya seorang muadzin mendatangkan orang ke masjid, ke mushola sampai 100 orang, maka muadzin semua kebagian pahala dari yang sholat di masjid itu. Saya beruntung jadi muadzin.
Kalau yang datang sampai 1.000 orang, menghayal ya? Enggak menghayal. Enggak ada mustahil ya. Ya. Itu yang ada kebagian pahala dari 1.000 orang yang datang ke masjid ini. Makanya muadzin itu amalan yang tinggi, mulia di hadapan Allah SWT. Gimana kalau ada Masjidil Haram itu ya? Subhanallah. Kata Nabi gitu, kalau ingin kamu masuk surga nanti, jadilah seorang muadzin yang tukang azan, mengajak orang ke masjid, mengajak orang ke masjid, bersolat, mengajak orang untuk meraih keberuntungan. Tapi laki-laki itu sayang. Kata laki tadi, qala la astati'u. Saya nggak mampu ya Rasul jadi seorang muadzin. Saya nggak bisa azan kalau saya ditanya begitu. Nggak bisa azan. Ya kan nggak semua orang bisa azan. Iya. Tidak semua orang bisa azan. Ada yang bisa tapi nggak berani. Lapatnya apa? Cuma nggak berani. Begitu aja coba-coba. Kok coba nih azan lah. Pasti kakinya gemetar. Ya gitu, kalau nggak biasa mah biar bisa pun kalau nggak biasa gemeteran. Bisa jadi suaranya berubah karena grogi. Nggak semua orang bisa ada, tapi nggak mampu ada. Akhirnya kata Rasul gimana? Oh, kalau dulu jalan kedua, pengen kamu amal masuk surga, kalau nggak bisa azan ada nih amalan kedua apa? Kun imaman. Jadilah kamu seorang imam. Imam sholat, iya. Jangankan jadi imam aja nggak bisa. Apalagi jadi imam. Berat tanggung jawabnya. Suaranya bagus, suaranya betul bacaan. Gimana saya mampu? Terus gimana lagi kata Rasul? Nah, kalau imam nggak bisa, muadzin nggak bisa, yang ketiga nih, ini terakhir nih. Apa kata Rasul? Fakum bi izail imam. Berdirilah kamu di belakang imam. Apa jadinya? Kalau berdiri di belakang imam apa namanya? Makmum. Iya. Kalau imam nggak bisa, azan nggak bisa, yang ketiga nih berada berdiri di belakang imam, jadi makmum. Kalau jadi makmum nggak bisa, apa alasannya? Kalau azan nggak bisa, wajar alasannya suara dan sebagainya. Jadi imam nggak bisa, alasannya bisa. Kalau jadi makmum mau nyari alasan kemana? Cuma diri doang di belakang imam. Ikutin imam sholat, imam ruku, itu emang ikutin doang, nggak bisa juga, nggak ada alasan. Maka kata Nabi, kalau tiga ini sudah ada kumpul, muadzinnya ada, imamnya ada, makmumnya ada, kumpul di masjid sholat atau di masjid, jadilah yang namanya sholat berjamaah. Nanti bab jamaah khusus ada dalam bab berikutnya. Jadilah berjamaah. Makanya orang yang berjamaah, baik muadzinnya, imamnya, makmumnya, semua bisa jadi orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah azan. Jadi azan itu sunnah sebelum masuk, sebelum sholat. Azan. Bahkan ada yang mengatakan azan itu bukan sunnah, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah lebih tinggi lagi levelnya, hampir dekat pada fardu ain. Kalau fardu kifayah itu bisa diwakili oleh seorang. Seandainya ini mau sholat, ada yang azan seorang, maka yang lain nggak dapat dosa. Kalau ada yang azan satu, maka yang lain nggak dapat dosa.
Tapi kalau di musola zuhur nggak ada yang azan, maka semua dapat dosa. Semua nggak ada yang azan ya, sekomplek ini. Musolanya ada, maka semua berdosa. Itu namanya hukum fardu kifayah. Tapi dalam kitab ini sunnah ya, itu azan. Jadi azan ini sunnah dilakukan sebelum sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang kedua, sebelum pelaksanaan salat iqomah. Kalau kita nyebutnya qomat, iqomah lah. Lafadznya pun hampir sama antara adzan dan qomat. Cuman kalau adzan dua kali, kalau qomat cukup sekali. Ya, kalau adzan kan dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau qomat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Cuma nanti ditambahin lagi kalau qomat dengan kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, qomat itu juga sunnah hukum. Bahkan ada hadis menyatakan ada doa yang tidak ditolak lagi oleh Allah. Itu doa antara azan dan qomat. Maka kalau ada orang setelah azan dia salat kemudian ada doa di situ sebelum qomat dikumandangkan, maka doanya itu sangat mustajabah. Doanya sangat diijabah oleh Allah antara adzan ke qomat. Nah, qomat, ini qomat itu juga sunnah hukumnya. Wal adzan wal iqamah. Dan qomat juga harus suaranya seperti adzan. Ada orang yang ngasih tahu qomat mah nggak usah keras-keras suaranya, bahkan jangan pakai speaker. Ada yang bilang padahal masjidnya gede. Ada yang ngasih tahu kalau qomat jangan keras-keras, jangan pakai speaker, udah biasanya Allahu Akbar. Saya bilang adzan qomat samain suaranya, pakai speaker yang keras. Hukumnya juga sama antara adzan dan qomat, sama hukumnya, nggak dibedain, nggak usah dibeda-bedain. Apalagi qomat harus dengan suara keras. Kenapa? Takut ada orang di luar belum tahu bahwa sholat sudah qomat. Kan kalau qomat pakai speaker, dia yang di luar bisa kedengeran. Wah, udah qomat nih, keburu-buru mesti. Coba kalau nggak ada suaranya. Jadi santai aja dah. Orang belum qomat, pas sampai di musola, udah bubar. Nah itu. Jadi manfaatnya tetap harus dengan suara. Kadang-kadang suka ngomel tuh atau ngasih tahu ada dengan keras-keras, ke qomat yang keras. Nggak apa-apa pakai speaker kan. Nah itulah dua pekerjaan atau dua perkara yang hukumnya sunnah dilakukan sebelum sholat. Kemudian wa ba'da dukhuli biha syai'ani, dan dua perkara juga sunnah setelah masuk sholat. Kalau sholat ini ada dua sunnah yang disunahkan untuk dikerjain kalau sudah sholatnya, masuk pada sholatnya. Yang pertama ada yang namanya tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah dalam sholat. Tasyahud awal itu kalau sholatnya yang jumlahnya 4 rakaat atau yang 3 rakaat seperti maghrib, isya, zuhur dan asar, itu dapat 2 rakaat langsung tasyahud awal. Jadi hukumnya tasyahud awal disebut sunnah.
Sunnahnya sunnah apa? Bagi lagi. Namanya sunnah ab'ad. Ya. Sunnah ab'ad. Emang dalam sholat sunnah itu ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Bedanya kalau kita ketinggalan sunnah ab'ad, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau tertinggal sunnah ab'ad, disunahkan sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat tertinggal dalam sholat, baik lupa maupun sengaja, itu tidak perlu sujud sahwi. Bedanya itu aja antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad salah satunya tasyahud awal. Jadi kalau kita sholat zuhur 2 rakaat enggak tasyahud awal, langsung diri aja, itu nantinya sunnah sujud sahwi. Yang kedua, wal kunutu bis subhi. Sunnah juga adalah membaca doa kunut dalam sholat subuh. Membaca doa kunut dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Allahumma hdina fiman hadait kalau jadi imam. Kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Oh, sampai selesai. Itu kunut namanya. Sunnah hukumnya kunut dalam sholat subuh. Wa fil witri, dan dalam sholat witir. Di mana inis fisani, dalam pertengahan dari bulan Ramadan. Jadi biasanya sholat kunut yang dilakukan pada sholat witir di pertengahan bulan Sya'ban. Ramadan, Sya'ban. Pertengahan bulan Ramadan. Jadi tanggal 16, 17 kesananya, witirnya itu sunnah pakai kunut. Ini kita tentunya kita ulama yang mengajarkan, yang mengarang atau ya di musannifnya adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i memang sunnah kunut. Kalau yang lain, imam yang lain ada yang tidak sunnah kunut. Jadi jangan dipermasalahkan. Takutnya zaman kayak gini masih ngeributin kunut ya. Jangan ngeributin kunut ya. Zaman udah kayak gini masih kunut aja ngeributin. Yang kunut ngaku paling benar, sehingga yang nggak kunut disalah-salahin. Ada lagi yang benar, ngaku benar, yang nggak kunut, yang kunut disalah-salahin. Ujung-ujungnya berantem, gontok-gontokan, ngaku orang paling benar. Yang benar tuh kunut, yang kunut salah. Waduh, yang kunut marah, enak aja lu gue dikalahin. Lu yang kunut salah, waduh berantem waktu. Begitu tanya, lapor ke RT. Di sidang sama RT. Apa ini masalahnya? Kunut PT. Iya, jangan diributin kunut mah. Ya. Momenin ini PT kalau ada yang laporan begitu. Lo masih kunut bayi ngurusin. Iya, ngurusin balahan kunut, kamu kunut silakan, nggak kunut silakan, enteng aja udah. Orang yang sholat subuhnya kunut bener, yang nggak kunut juga benar, yang nggak bener mah yang nggak sholat subuh itu yang nggak bener tuh. Iya, pokoknya yang kunut benar, yang kunut benar, dua-duanya benar udah, jangan berantem. Tuh yang belum sholat subuh tuh masalah itu. Iya, lu di sini udah berapa tahun, gua lihat nggak pernah sholat subuh. Nah yang begitu buat sidang tuh. Sama dengan taraweh. Kadang-kadang masih ada aja orang ribut tarawih antara 23 dengan 11. Yang 11 aku paling bener, nyalain yang 23.
yang 2-3 ngaku paling bener, yang lain yang 11 berantem lagi lah ya, datang lagi tete, tete lagi. Masalahnya masalah salat rakaat salat tarawih, jangan ributin gitu. Itu disebutnya masalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama terdahulu. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Dulu masih ramai begitu, kalau sekarang udah nggak ada ya. Alhamdulillah ada para paham, ya ada paham, saking pahamnya. Kalau salat baik, orang katanya nggak, gue mau sholat sekali dah, saking pahamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah disebut dengan sunnah abad. Jadi sunnah abad itu banyak sebetulnya, cuman kalau disimpulkan ya dua, yaitu tasyahud awal dan kunut, itu yang disebut sunnah abad. Kalau tertinggal dalam sholat maka sujud sahwi. Sholat subuh nih, imam nggak kunut, tapi biasanya kunut. Kenapa subuh ini nggak kunut? Mungkin kelupaan. Maka nanti sebelum salam imam ngajak untuk sujud sahwi. Gitu. Gimana nggak sujud sahwi? Nggak apa-apa nggak sujud sahwi juga. Kenapa? Hukumnya sujud sahwi sunnah lagi. Jangan lagi salahin. Gua sholat subuh tadi imamnya nggak suruh. Udah gitu nggak sujud sahwi lagi. Salah banget imam. Ya ada salah juga. Tak usah ya. Apor lagi kayak jalan subuh pun. Jadi simple, ibadah tuh enak sebetulnya kalau pakai ilmu. Ya ibadah tuh kalau pakai ilmu memang enak, nggak mudah nyalahin orang, nggak gampang bid'ahkan orang, apalagi wah mengkafirkan orang. Alhamdulillah. Enak aja, simple ibadah kalau pakai ilmu. Dan kemudian tadi katanya ada sunnah hayat, sunnah abad dan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat apa saja bentuknya, jenisnya? Ini teruskin ya, kita teruskan kan. Wahayatuha, yang termasuk sunnah hayat selain tasyahud awal, selain kunut, ada lagi namanya sunnah hayat. Yang tadi dijelaskan, kalau nggak dikerjain dalam sholat tidak perlu sujud sahwi, namanya hayat. Ada berapa yang termasuk sunnah hayat? Khamsa asyarata khosnatan. Yang termasuk sunnah hayat, nah jumlahnya sampai 15 perkara. Banyak nih ya, hayat ada 15. Makanya ngajinya sampai jam 10 15 karena banyak ya. Jam berapa sekarang? Ya, alhamdulillah. Allah, kita hitung satu-satu nih. Yang sunnah hayat ketinggalan ihram. Yang pertama, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah hayat. Allah, ini ngangkat tangannya ini sunnah, ngangkat tangannya. Dan sunnahnya pun sunnah hayat, ngangkat tangan. Allah Akbar. Ngangkat tangan. Kalau kita sholatnya diangkat tangan kita boleh nggak? Boleh. Kalau bisa mah, kalau nggak biasa mah nggak bisa tuh. Kalau nggak dibiasain ngangkat tangan nggak bisa. Karena biasa, jadi nggak enak aja kalau udah biasa ngangkat tangan, diangkat tangan ya nggak enak. Biasa ngangkat tangan, tiba-tiba ngangkat tangan soalnya. Allahu Akbar, tangan begini aja, nggak enak. Kelihatannya juga nggak enak. Tapi kalau kita nggak itunya nggak mengapa, sholat kita nggak jadi masalah, nggak batal, tetap sah sholat itu. Iya, cuman rugi doang. Ruginya nggak dapat nilai pahala.
sholat sunnah. Terus apa lagi? Ngangkat tangan ketika ruku, indal ruku. Jadi ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, ngangkat tangan lagi ketika ruku, Allahu akbar. Angkat lagi tangan. Angkat tangan kedua. Kemudian warafi'inhu, dan angkat tangan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat lagi tangan. Itu juga sunnah. Dan yang keempat, angkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi angkat tangan itu ada 4. Yang pertama takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga i'tidal, yang keempat setelah tahiyat pertama. Dari tahiyat tasyahud awal angkat, nah itu ngangkat lagi tangan. Selain dari 4 ini nggak perlu ngangkat tangan. Selain 4 ini cukup ngangkat tangan itu 4 tempat saja. Kalau mau sujud nggak usah angkat tangan. Sujud angkat tangan nggak usah. Atau dari rakaat pertama ke rakaat kedua nggak usah angkat tangan di atas. Atau rakaat ketiga mau rakaat keempat nggak usah angkat tangan. Kalau rakaat kedua mau rakaat ketiga boleh angkat tangan. Cuma 4 hukum mengangkat tangan dalam salat. Ya. Dari ihram, inda ruku, inda rafi, dan ketika setelah tahiyat awal. Kemudian apa lagi? Sunnah hayat wa wad'ul yamini ala shimali, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Biasanya kita habis angkat tangan kita disimpan di mana? Di sini. Nah, sunnahnya tangan kanan di atas, tangan kiri yang di belakang. Jadi begini nyimpennya, bukan begini. Ini dibalik namanya, kiri di atas, kanan dia. Harusnya begini. Allahu Akbar. Angkat tangannya pun ada macam-macam. Ya, ini lagi jangan ribut lagi nih. Hewan. Ada yang angkat tangannya ininya di atas apa namanya? Bukan dada. Ini punuk ya. Rata ujung jarinya dengan punuk. Allah ratain. Tapi jangan dilihat rata, kira-kira aja gitu. Ada begini, Allahu Akbar. Ada juga yang ini jempolnya di pelbah ini, apa nih? Bawahnya kupingnya yang lemes nih, yang lemes kan ini kan kaku nih, lemes ini. Apa namanya kalau ini? Ada namanya apa yang lemes gitu. Ya, ini nih, ada ini Allah, ini pas peluang di bawah ini, jempolnya di bawah. Ini juga sama, kira-kira aja, jangan dilihat sampai ya nggak bisa. Allahu Akbar. Yang ada lagi bagusnya, nyimpen atau mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Jatuhnya tangan kanan dulu baru tangan kiri, dijatuhinnya. Jadi gimana? Allah kanan dulu jalan. Allahu Akbar, mendahulukan tangan kanan baru kiri. Lagi Allah, tuh kanan dulu baru kiri. Tapi jangan diputar. Ada yang berlebihan sampai 3 kali putarnya. Allah. Salah lagi gitu. Kalau 3 kali muter, 3 kali muter ya 3 kali bergerak, batal jatuhnya. Cukup sekali buka bukan tujuan putar, tujuannya mendahulukan kanan baru kiri gitu. Allah
Allah betul. Diputar memang jelas kan ya. Itu menjatuhkan. Terus nyimpennya di mana? Ada dua. Ada di atas pusat, sini di atas pusat. Simpan tangannya. Yang kedua di atas dada. Boleh dua-duanya. Mau di atas pusat, mau di atas dada. Ini nggak apa-apa juga. Nyimpan tangannya. Ini sebutnya sunnah haid. Yang penting tangan kanannya tangan kanannya di atas, tangan kiri di bawah. Nyimpannya kan. Itu sunnah hayat yang kesekian. Kemudian tawajuh. Tawajuh itu artinya konsentrasi lah bahasa kita. Jadi kalau kita sholat harus tawajuh, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang sholat itu sedang menghadap langsung Allah, langsung menghadap Allah. Tawajuh, konsentrasi, hati kita, pikiran kita tawajuh kepada Allah. Itu sunnah mentawajuh tadi. Jadi sholat itu termasuk ibadahnya namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Dia yang bagusnya begitu. Namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Itu ihsan. Kalau kita salat seakan-akan sedang melihat Allah di depan kita. Kalau nggak bisa melihat Allah, seakan-akan dilihat sama Allah. Antara dua tuh, apakah seperti kita melihat Allah? Kalau nggak bisa, seperti dilihat sama Allah, ditonton sama Allah. Sehingga kalau merasa kita ditonton, dilihat sama Allah, ini sungguh-sungguh salatnya. Orang dilihat sama Allah, masa main-main salatnya? Masa pikirannya kemana-mana? Yang nonton siapa nih? Allah. Lihat ini kita salat, maka takbirnya sungguh-sungguh, fatihahnya sungguh-sungguh, rukunya sungguh-sungguh. Kenapa? Lagi dilihat sama Allah. Itu namanya ihsan. Seharusnya begitu, seharusnya. Tapi kita kayaknya belum sampai ya. Belum kayaknya. Kalau saya, kalau bapak udah kali. Kalau saya kadang-kadang dibalik, yang nggak ingat sebelum sholat, ingat dalam sholat. Harusnya dibalik, ya. Yang ingat dalam sholat, ya nggak ingetan dalam sholat. Yang ingat ini kan Allah, yang lain harusnya nggak ingat. Ini mah nggak, malah Allahnya lupa, ingat yang macam-macam. Gitu. Sholat siapa itu? Sholat saya. Allah, ingat kerjaan, ingat segala macam. Kalau kata Kiai itu, saya dengar ceramahnya, tapi jangan diikutin ya. Ini mah ceramah dia, biar lucu doang kali ya. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ngebrai semua, kelihatan semua tuh. Bukan Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar, kelihatan semua. Ya Allah, itu salat yang masih kita lakukan. Kembali, jadi angkat tangan, nyimpen tangan, tawajuh. Ya, tawajuh itu memang harus sungguh-sungguh ketika kita menghadap Allah. Wal isti'adzah. Sunnah lagi kalau kita sholat itu membaca isti'adzah. Apa? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah, sunat baca a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca ta'udzu itu hukumnya sunnah ketika mau baca Al-Fatihah. Saya dengar lagi pernah baca kitab hadisnya, orang yang baca ta'awudz sebelum baca Fatihah, maka seluruh
bulu-bulu yang ada di dalam kirinya itu mengistighfarkan buat orang itu. Semua bulu-buluan, rambut-rambutan yang ada di seluruh tubuh kita mendoakan orang yang sholat itu. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir. Sedangkan bulu ada berapa lembar tuh? Bulu aja udah macam-macam bulunya, apalagi jumlahnya. Tuh untungnya baca a'udzu tuh. Jadi semua mendoakan kita, mengistighfarkan kita. Ya Allah ampuni orang ini, kata bulu ini satu. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Bulunya mendoakan. Makanya jangan suka dikerok dulu ya. Jadi ngurangin ya. Tapi sholatnya baca ta'awudz dulu, itu saatnya. Kan gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bismillah. Ini sunnah itu baca isti'adzah. Kemudian apalagi yang sunnah? Wal jahru fi maudhi'i, membaca dengan suara keras dalam tempatnya, yaitu maghrib, isya, subuh. Sunnah dijaharkan, dikeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keras. Tapi maghrib, isya, subuh. Zuhur dan asar, ini yang kedua. Wal israr fi maudhi'i, dan suara pelan ketika sholat asar dan zuhur. Asar dan zuhur mah jangan dengan pakai suara keras. Jangan dikerasin semua. Apa jauh-jauh dikerasin juga suaranya. Nah, walaupun jamaah banyak di belakang ribuan orang, tetap zuhur mah jangan keras-keras. Kecuali Jumatan. Jadi emang aneh juga kalau Johor itu suara keras ya. Wa ta'min, sunnah lagi, sunnah hayat takmin. Apa takmin? Membaca amin. Buat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mengucapkan amin sunnah. Walaupun sunnah, jangan sampai ditinggalin. Apalagi berjamaah, imam dan makmum, aminnya kudu serentak bareng. Karena ada hadis yang mengatakan apabila aminnya imam dan aminnya makmum bareng, maka malaikat juga ikut bareng aminnya. Itu amin perlu bareng ya, jangan belancotan udah acak-acakan. Yang satu amin mbak subuh, yang ini udah amin dia belum. Harusnya bareng, kompak. Gimana ngompakinya amin? Ya ikutin imam. Gimana kalau imam sudah waladdallin amin, itu bareng ini. Jangan imam belum sampai dolin udah amin duluan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Linnya belum selesai udah amin duluan. Bocah tuh ya. Itu kejar bocah itu. Udah gitu aminnya keras banget. Dolinnya belum selesai udah aduh kencang banget aja. Bareng min jarak sedikit aja, pakai jarak sedikit. Waladdallin. Nah gitu. Ada ruang sedikit ya, biar kompak amin. Kalau amin kan tergantung dolinnya imam. Iya, amin menjamu, aminnya makmum tergantung dolinnya imam. Ikutin imam lah. Iya. Kalau imam bacanya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Yang bakal disingkat. Kalau yang cepat, kalau yang pelan, waladdallin, amin. Kalau imamnya cepat padanya, amin juga cepat juga. Nah itu baca amin. Dan pengucapan amin juga hati-hati.
Jangan salah. Emang juga ada yang salah? Ada. Amin itu A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Itu yang benar. Jangan A-nya pendek. Amin. Atau A-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Salah lagi. Atau A-nya panjang, min-nya pendek. Amin. Salah lagi. A-nya, min-nya sama-sama panjang. Kenapa? Itu salah pengucapan, jadi salah makna, salah arti. Kalau bacanya pendek semua amin, nggak ada yang panjang amin, maknanya terpercaya. Kalau amin itu amanah maknanya. Kalau apa tadi? Amin, amin. Hampir sama dengan terpercaya. Amin. Jadi kalau A-nya panjang, min-nya panjang, terimalah wahai Tuhan. Itu amin yang benar. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang tersesat, bukan orang-orang bukan orang-orang yang dibenci. Amin, terimalah wahai Tuhan. Kan doa itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah saya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang sudah Kau berikan nikmat, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Amin. Terimalah wahai Tuhan. Jadi A-nya panjang, min-nya panjang. Amin, bukan amin, bukan amin. Kalau sholat biasanya benar, kadang-kadang kalau doa tuh padahal amin-amin juga ya. Kalau doa kan berbeda aminnya. Yang memimpin doa Allahumma shalli ala Muhammad. Amin, amin, amin. Hanya nggak banyak amin, amin. Kan sama baik itu amin doa-doa juga ya. Nah, apalagi wa qiraatus surah. Sunnah lagi membaca surat setelah baca Fatihah, badal Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, surah, sunnah baca surah. Baik sholat wajib jadi makmum maupun sholat sendirian. Kalau jadi makmum yang nggak perlu baca surat lah, yang wajib baca surat imamnya. Kalau sendirian tahajud misalkan itu sunnah baca suratnya. Wa qira'atu surah ba'dal Fatihah. Wa takbiratu indal khafdi. Sunnah lagi baca takbir ketika turun. Tadi itu sudah dijelaskan. Ketika turun dari atas diri langsung lurus sujud, itu sunnah baca takbir. Warafi dan juga mengangkat lagi diri lagi. Wa qulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dan sunnah lagi membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ini biasanya imam yang baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya jawab rabbana lakal hamd. Boleh rabbana walakal hamd, boleh juga rabbana lakal hamd, nggak pakai waw. Dua-duanya bagus benar. Apalagi kalau diterusin. Apa terusannya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyikta min sayyid ba'du. Itu lebih sempurna lagi. Paling tidak Rabbana lakal hamd. Wa tasbih, dan baca tasbih. Tasbih itu firuku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa hamdi, subhana, itu tasbih. Sunnah hukumnya baca tasbih dalam rukuk. Wa sujud, dan juga baca tasbih dalam sujud. Cuman tasbihnya berbeda. Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi,
Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Beda iya. Karena ini dasarnya beda. Kalau subhana rabbil azimi dasar Qur'annya fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi, jadikan ayat itu bacaan ruku kalian. Makanya ruku mah subhana rabbil azimi diambil dari fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau subhana rabbil a'la sujud diambil dari mana? Dari ayat sabbihisma rabbikal a'la. Jadi subhana rabbiyal a'la. Bedanya itu aja. Wad'ul yadaini al fakhidaini, nyimpen dua tangan di atas paha, fil julusi dalam duduk. Ini nyimpen tangan ini sunnah juga nih. Tangan di atas paha kita. Nyimpen tangan ketika duduk antara dua sujud. Dan yabsutul yusra wa yuqbidul yumna, melebarkan tangan kiri, mengepal tangan kanan. Nah kita sahur nih, di sunahnya tangan kirinya biasa begini, dilebarkan, kirinya ngepal, kanannya ngepal. Illa musabihat, kecuali lunjuk. Kalau lunjuk jangan dikepelin, begini aja udah, lempengin. Lah kita sahur nih ya. Jadi tangan kanannya begini, tangan kirinya begini. Jadi begitu kita ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Tadinya begini. Begitu asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Tunjuk kita. Jadi tunjuklah jangan diginiin. Ini ngepol. Jadi ngepolnya tunjuk keluarin. Gitu. Yushiru biha mutasyahidan. Ini isyarah bagi orang yang sedang tasyahud. Jadi kalau kita tasyahud ini tangannya dikepelin, telunjuknya dipisahin. Ini biasa. Begitu asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Ilnya pas illallah. Ini isyarah bagi orang yang sedang tasyahud. Illallah kan satu. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, cuma satu Tuhan. Gini, sekali aja, nggak usah berkali-kali. Ya, jangan berkali-kali, capek. Sekali aja, asyhadu an la ilaha illallah, udah sekali aja. Kalau berkali-kali takutnya pegel. Ya, saya ribet banget ini ya. Tapi kalau juga ya begitu, biarin aja. Kalau ada yang begini nih, ya antepin aja, tapi capek sendiri. Apalagi puter-puter, puyeng bola. Ya biarin aja, jangan dikatai, jangan diomelin juga, berantem juga biarin aja. Paling kita pelak kita puyeng banget. Ya bagusnya cukup sekali aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Simpel, syarat takut. Tapi jangan salahin juga kalau ada begitu ya. Takutnya berantem lagi masalahnya. Lapor lagi kayak repot ya. Masalah ginian doang. Sampai lagi ya lagi. Gak usah diributin gitu. Kemudian apalagi sunnah tadi di 15 banyak makanya sebenarnya. Iftiros, duduk di tiros. Duduk di tiros itu duduk tahiyat akhir, tahiyat pertama. Tahiyat awal. Tiros, ruku duduk antara dua sujud. Di jamil jalsat, di semua duduk. Yang duduk biasa tuh, kalau kita duduk antara sujud, duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftiros. Sunnah hukumnya duduk iftiros. Wa tawarruk fil jalisil akhirah, dan duduk tawarruk. Kemarin kita sudah bahas dalam rukun salat. Tawarruk itu dalam duduk yang terakhir. Ya, kalau terakhir tawarruk beda duduknya. Itu juga disunahkan duduk tawarruk. Dan terakhir wa taslimatus saniyah, membaca salam yang kedua.
Jadi kalau sholat kan 2 kali salamnya tuh. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri. Yang wajib yang ke kanan saja, atau salam yang pertama, bukan nengoknya, bukan. Yang wajibnya salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam yang keduanya biasanya nengok ke kiri, itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau kita cukup nengok ke kanan, selesai nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, kalau mau diudahin nggak salah, nggak usah nengok ke kiri. Terutama bagi orang yang sudah kebelet. Jadi kita kebelet, udah gitu aja sekali doang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluarin aja udah. Udah selesai sholatnya nggak apa-apa. Udah cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua bukan sunnah. Tapi kalau udah dikeluarin kentutnya, jangan salam yang kedua. Udah kentut, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu malah jadi batal sholatnya. Udah selesai malah terusin lagi. Jadi batal sholat semuanya. Nah, inilah sebut sunnah hayat yang ada dalam sholat. Jadi intinya apa? Dalam sholat itu sunat, sebelum sholat ada 2, azan dan qomat. Dan sunnah dalam sholat ada 2 juga. Ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ab'ad ada 2, tahiyat awal dan doa qunut. Kemudian sunnah hayat ada 15 macam. Kalau kita nih sholatnya semua dijalanin, yang rukunnya, yang sunnahnya, hayatnya, wadnya, insya Allah termasuk sholat yang sempurna. Jadi jangan yang wajibnya doang gitu. Maksudnya sunnah pun tetap dijalanin. Jangan beranggapan ini mah sunnah ini, ngapain gua jalanin. Nah itu bahaya tuh gitu. Kalau ada orang ngomong gitu, ini bukan sunnah ini, ngapain gua ikutin. Yang wajib yang penting mah. Enggak, yang wajib yang sunnah sama-sama dilaksanakan. Supaya apa? Supaya sempurna dalam sholat. Selesai daripada bahasan tentang sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Ada yang mau ditanyain silakan. Ya udah, tanya. Mangga. Ya setiap sholat sendiri kan, kalau di rumah pengalaman. Iya. Yang pengalaman. Nah, bisa bilang akhir kan dulu nggak begitu. Akhirnya salah dengar aja udah. Nah, selama di terakhir kan masih ragu tadi. Iya. Itu bisa apa enggak? Iya. Kalau ada keraguan-raguan dalam jumlah rakaat, yang pertama caranya nih 4 apa 3, 4 apa 3, ambil yang 3, jangan yang 4. Walaupun benar memang 4, tapi kan ragu 4 mah. Kalau 3 udah yakin 3-nya mah, maka yang kita ambil hitung yang 3, berarti tambah lagi 1 lagi. Kalau 3 mah udah yakin banget. 1 begitu caranya. 2 apa 3? 2 apa 3? Ambil yang 2. 3 apa 4? Ambil yang 3. Nah, terus kalau dia sudah keraguan-raguan itu sudah ditunaikan antara 3 apa 4 berarti 3, maka nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi sunnah. Karena tadi ada keraguan-raguan dalam jumlah rakaat. Jadi sujud sahwi. Untuk tadi apa namanya menyempurnakan yang tadi kita ragu-ragu di sujud sahwi. Itu pun selagi sujud sahwi itu sama hukumnya sunnah juga. Kalau memang lagi mau sujud sahwi nih, niatnya mau sujud sahwi, ragu-ragu nih, kok tambah tuh lagi mau sujud sahwi lupa. Kadang-kadang juga begitu. Padahal udah niat pengen sujud sahwi, gue salah nih sujud sahwi ya, lupa sujud sahwinya. Kunci.
Ya udah nggak usah sujud sahwi kalau lupa mah. Kalau sudah keluar, udah aktivitas yang lain nggak usah sujud sahwi. Kecuali masih di tempat. Kalau kita masih di tempat sholat, ingat, gua nggak sujud sahwi, buru-buru sujud sahwi, walaupun sudah salam. Sudah salam berarti. Sesudah salam, nggak apa-apa. Kenapa? Ingatnya selesai salam. Sujud sahwi lagi nggak apa-apa. Kalau masih di tempat sholat. Tapi gua udah jajan mah, apalagi beli rokok nggak usah. Udah ke warung-warung, di warung beli rokok, gua lupa sujud sahwi tadi. Sujud sahwi di warung, ya. Sujud sahwi lah. Ada lagi? Tempatnya Sami Allahu liman hamidah di mana tuh? Ini kan tadi kalau imam itu ibidal Sami Allahu liman hamidah harus itu baca Rabbana lakal. Kalau makmum ini posisi di mana? Apa pas? Jadi kalau imam di sana mau menunda, terus makmumnya sedang Rabbana lakal, atau waktu takbir waktu tekanan itu diam aja pas diri. Ini imam itu membaca Sami Allahu liman hamidah, udah diri baru Sami Allahu liman hamidah. Kan makmum bangun kan, langsung jawab malah sama makmumnya Rabbana lakal hamdu, itu pun sudah diri juga, bukan lagi rukunya atau tidak dibaring dengan sambil dirinya. Jadi sama-sama sudah berdiri. Imam sudah berdiri baru Sami Allahu liman hamidah. Kan makmum langsung diri lagi. Makmum ikut berdiri. Makmum jawabnya Rabbana lakal hamd juga sudah berdiri. Bukan lagi masih rukunya atau bukan sambil dirinya. Bukan sambil diri tapi udah dirinya baru Sami Allahu liman hamidah. Diri sempurna. Iya, kan ada tumaninah. Sami Allahu liman hamidah, kita diri dulu baru Sami Allahu liman hamidah, langsung makmum bangun diri Rabbana lakal hamd. Semua gerakan begitu harusnya. Takbirnya itu udah berada di sujud, udah sujud baru Allahu Akbar. Ya. Jangan dari atas. Udah sujud baru Allahu Akbar. Dudukan udah sujud, duduk Allahu Akbar. Sujud lagi baru Allahu Akbar. Rakaat ketiga diri dulu. Udah di atas baru Allahu Akbar. Jadi isinya apa namanya? Praktek dulu baru ucapin Allahu Akbar. Bagusnya begitu. Jadi nanti si makmumnya itu dirinya kompak, segala macam kompak. Kenapa? Dia ngikutin imam, takbirnya imam itu. Bagusnya begitu. Nggak bareng atau nggak sambil. Jadi diri udah rapih dulu sujudnya baru Allahu Akbar, dirinya juga diri sempurna baru Allahu Akbar. Bagusnya begitu. Emang agak kudu sabar juga sih yang itu. Lama banget takbirnya, orang belum selesai dirinya belum semua. Bagusnya seperti itu. Ada lagi sunnah membaca surat. Jadi kalau imam habis baca Fatihah kan sunat baca surat tadi itu ya. Kalau berjamaah antara imam dan makmum itu sunnahnya kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Berarti habis Fatihah imam jangan buru-buru baca surat. Kasih jeda sebentar. Seukuran kira-kira imam selesai baca Fatihah. Kasih jeda sebentar
Waladhdallin. Amin. Diam dulu. Imam nih. Kira-kira makmum udah selesai Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu jeda antara imam baca surat dengan baca Fatihah. Biar makmum dikasih kesempatan baca Fatihah dulu. Ini nanti tertib, imam baca surat didengarkan oleh imam, oleh makmum. Yang dibaca oleh imam suratnya didengerin sama makmum atau sampai ngikutin bacaan imam. Imam baca Al-Tabarok kita ikutin. Tabarakan Nabi biyadi. Nah itu merati itu bacaan imam. Kalau kita sudah selesai Fatihahnya, itu bagusnya kayak gitu. Tapi ini kalau diperhatikan memang agak berat juga. Itu perlu kesabaran. Imamnya perlu sabar, makmumnya perlu sabar kalau begitu. Subhanallah, imam kau baca-baca ini. Subhanallah. Perlu kesabaran. Emang sholat ya perlu sabar gitu ya. Saya pernah sholat di masjid subuh tuh. Imamnya Masya Allah lama lagi. Ngasih kesempatan waktunya lama. Emang dia baca Fatihahnya lama gitu. Tertil banget. Habis Fatihah. Ini imam lupa apa ya baca surat. Lama gitu. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kesempatan. Emang dia baca Fatihahnya lama. Tertil, berarti imamnya kudu lama kali ya. Kalau saya mah nggak sabar banget itu, udah segera baca surat aja udah. Itu sunnah ya, ini sunnah untuk lebih merapihkan sholat kita, menyempurnakan dalam sholat kita. Sama dengan tadi itu takbir dengan ini harusnya takbir belakangan. Kalau profesi makmum masih beda. Itu belum selesai. Terusin aja. Kalau belum kelar terusin Fatihahnya. Jangan wah imam udah baca surat nih, gua belum selesai. Udah nggak usah, terusin aja. Iya. Kalau sholat memang panjang bahasan sholat. Wah, itu dia. Kata Mamu, udah sendirian sholat kok. Lama banget sholatnya. Habis Fatihah lama ini baca surat. Jangankan nungguin waktu, masih jeda juga. Duluan imam, duluan makmum bacanya. Kadang-kadang kejar-kejaran bacanya imam sama makmum. Ya Allah. Udah ya. Baik jemaah sekalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat yang setiap hari kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dini wa dunyal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa akhtim lana bil khair. Allahumma yassir umurana umura dunya wal akhirah wa hassil maqasidana waj'alna min ibadika salihin waj'alna min imamin muttaqin waj'alna min ulama'ika amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.